Satu kunci kepenulisan skenario adalah bahwa nulis skenario itu sebetulnya jauh lebih mudah daripada nulis cerpen atau novel. Sekarang ini orang sering pura-pura kesurupan untuk lari dari sesuatu, ditilang, bingung mau gimana, pura-pura kesurupan. Lama-lama nanti tepas pemilu, pilkada, ada calon, debat politik, dan bingung mau jawab apa, pura-pura kesurupan. Ketemu lagi di Kata WW, dan persis seperti yang saya janjikan pada edisi sebelumnya. Di edisi ini saya akan ngomongin tentang teknik menulis skenario, baik film maupun sinetron atau serial. Skenario itu kalau novel itu dibagi dalam bab atau chapter, maka skenario dibagi dalam scene atau adegan. Scene bahasa Inggris itu tulisannya SCENE. Jadi dibagi dalam beberapa scene yang kemudian cukup untuk durasi satu serial atau satu film layar lebar, dan kemudian membentuk satu cerita utuh. Dalam tiap-tiap scene itu nanti akan terdapat beberapa bagian yang mutlak harus ada, karena skenario kan pada dasarnya adalah petunjuk kerja. Jadi ini bagian-bagian ini ada untuk membuat kru yang lainnya atau pemain yang memerankan itu tahu apa yang harus dikerjakan dan apa yang harus dikatakan. Langsung saja, bagian-bagian scene adalah yang pertama, itu disebut scene heading. Seperti namanya heading, scene heading berarti kepalaan satu scene atau satu adegan. Jadi adegan itu dimulai dengan scene heading. Ada beberapa unsur yang harus ada dalam scene heading, ada 3, yaitu keterangan lokasi dalam atau luar, kemudian lokasinya itu sendiri, dan keterangan waktunya. Ini saya akan menggunakan contoh skenario film The Hangover, arahan sutradara Todd Phillips, di mana film ini beredar tahun 2009 dan kemudian tahun 2010 dia menang Golden Globe untuk kategori film komedi atau musikal terbaik. Seperti bisa kita lihat di contoh di sini, saya contohkan satu scene heading pada satu adegan yang kita bisa lihat di sini itu dilingkari dengan warna merah. Kita akan membaca INT titik, kemudian Mandalay Bay dan Night. INT titik adalah singkatan dari interior, bahwa adegan itu terjadi di dalam ruangan, yaitu di sebelahnya itu ada Mandalay Bay. Mandalay Bay itu kayak hotel gitu di Las Vegas, jadi itu di dalam hotel. Night itu keterangan waktu, peristiwanya adalah malam. Petunjuk ini berguna bagi para kru produksi lain bahwa adegan itu berlokasi di dalam studio, di ruangan di hotel bernama Mandalay Bay, dan terjadi malam. Jadi kalau malam itu pasti sudah disiapkan lampu-lampu, terus misalnya kalau dari dalam jendela kelihatan di luar itu petang atau gelap. Ini harus ada dalam scene heading, yaitu keterangan luar atau dalamnya syuting, kemudian lokasi syutingnya di mana, dan waktu syuting yang diperlukan dalam konteks ceritanya. INT itu adalah untuk interior. Kalau di luar studio, misalnya di jalan, di kebun, di hutan, atau di pantai, itu namanya EXT atau eksterior. Jadi kalau nanti bikin adegan di luar rumah atau di luar ruangan, scene headingnya akan menggunakan EXT titik dan bukan INT titik. Itu untuk scene heading, sudah jelas ya. Berikutnya unsur yang harus ada dalam satu skenario adalah karakter. Karakter ya berarti tokoh. Kita lihat di situ ada bagian yang dilingkari dengan
lingkaran merah, STU, Stu, itu nama tokoh di film The Hangover itu. Nama tokoh itu perlu disebutkan khusus ketika seorang tokoh ngomong atau menyampaikan dialog dan namanya itu ditulis dengan huruf besar semua. Di situ si Stu itu ngomong, dan oleh karena itu maka namanya ditaruh di situ. Dia ngomong, "This is bigger than my house." Karakter namanya itu ditempatkan di atas dan kata dialognya itu di persis di bawahnya. Kalau kita nulis cerpen atau novel kan dialog diletakkan dalam dua tanda petik ganda. Kemudian langsung ada keterangan siapa yang mengatakannya. Kalau dalam skenario tokohnya disebut dulu, baru di bawahnya dituliskan apa yang dia katakan. Maka kita sampai pada bagian berikutnya yaitu dialog. Dialog seperti yang ini kita lihat di bagian yang dilingkari adalah bagian yang diomongkan oleh satu karakter. Tadi si Stu ngomong itu bigger than my house. Nah, yang diomongkan oleh si tokoh dituliskan di bawahnya. Jadi nanti si pemain film pemeran Stu itu nanti akan mengapalkan kalimat itu ketika dia sampai pada bagian syuting atau pengambilan gambar. Dia bilang kan, "This is bigger than my house." Nah, nanti itu dihafalkan, terus nanti dilafalkan pas pengambilan gambar. Jadi nggak perlu membaca lagi kan. Kalau aktris, aktor kan harus ngapal ki. Kalau ada satu film setebal selama durasinya 1 jam atau 2 jam, maka para aktor, aktris harus menghafalkan seluruh dialog yang dikatakan oleh tokoh yang dia perankan sepanjang durasi film atau serial itu. Otomatis semakin satu karakter itu posisi di cerita penting, maka jatah omongannya semakin banyak. Jadi beban kerja mengapa para aktor aktris utama itu bayarannya gede, karena dia ngapal ke dialog yang lebih banyak. Jadi kita tahu tadi ada karakter dan ada dialog yang diucapkan. Ketika karakter itu disebut di narasi atau di film itu disebut action, maka tulisannya ditulis dengan huruf besar semua. Dan ini membawa kita pada unsur berikutnya pada skenario yaitu action. Action ini bukan berarti adegan yang adu jotos atau tembak-tembakan atau mobil meledak, tapi aksi. Apa yang dilakukan atau dialami oleh para tokoh. Action ini menjelaskan itu si pemain itu nanti harus ngapain. Apakah dia berjalan, apakah dia menangis, apakah dia berlari, apakah dia menjotos, apakah dia menangis, dan seterusnya. Kalau dalam novel atau cerpen, action itu adalah narasi. Dan bedanya action dengan narasi di fiksi, cerpen atau novel adalah bahwa rangkaian kata-kata di action itu nggak harus bagus. Seadanya, sebisanya. Sesingkat mungkin, sepadat mungkin, yang penting sutradara, kameramen, petugas cahaya, sound, yang bawa mic, sama pemain-pemainnya itu mudeng, oh ini tuh yang dilakukan oleh para karakter. Jadi itu bedanya antara fiksi cerpen novel dengan fiksi yang berupa skenario. Kalau di skenario actionnya itu bahasanya itu yang simple aja, nggak perlu bagus, karena itu nanti nggak akan dibaca oleh khalayak atau oleh kritikus, tapi cuma petunjuk kerja bagi pemain dan kru film. Yang harus bagus adalah dialognya. Dialog itu harus bagus karena itulah nanti salah satu yang akan diamati, diresensi para jurnalis, para kolumnis, dan dinikmati oleh para penonton. Kan kita nonton film itu selain untuk melihat pemainnya cantik, cute, ganteng, atau actionnya itu luar biasa kayak film-film superhero, kita juga mendengarkan kata-kata yang keluar dari mulut para bintang filmnya. Dimana kalau dialognya, kata-katanya itu bernas, bagus, cerdas, itu termasuk dalam salah satu hal yang diresensi positif oleh para kritikus film. Setelah ada scene heading
karakter dialog action. Berikutnya kita sampai pada bagian berikutnya, yaitu parenthetical. Parenthetical ini ditaruh antara karakter, nama karakter, dan dialog, yaitu berisi apa yang secara spesifik dilakukan oleh satu karakter saat menyampaikan satu dialog tertentu. Apakah dia ketika menyampaikan itu sedang tersenyum, menangis, tertawa, atau mengambil sesuatu, atau melempar sesuatu, atau melihat sesuatu dan kaget. Itulah yang disebut parenthetical. Itu ditaruh di tengah di antara dua tanda kurung. Bisa kita lihat di sini contohnya. Parenthetical itu adalah ketika tokoh bernama Alan clutching for ring, memegang cincin pada saat dia ngomong, actually I was trying to keep it a secret. So, jadi pas si Alan itu ngomong itu, dia sambil menggenggam cincin. Dan itu ditunjukkan secara spesifik oleh penulis skenario agar si aktor yang memerankan tokoh Alan ini tahu bahwa pas dia ngomong itu, dia sambil melakukan itu. Bisa juga parenthetical berisi tersenyum, tertawa, menangis, mengambil sesuatu, melempar sesuatu, menjotos, kaget, heran, dan seterusnya. Itu namanya parenthetical. Dan yang terakhir, yang merupakan penutup dari sebuah scene adalah transition. Transition ini berupa efek kamera atau efek editing ketika nanti sudah sampai di bagian editing, menunjukkan efek kamera atau editing apa yang dipakai untuk mengantar adegan sebelumnya ke adegan sesudahnya. Ini ada contoh yang paling sering dipakai oleh para penulis skenario, tentu saja adalah perpindahan normal. Jadi satu adegan gambar langsung dipotong adegan berikutnya, gambar berikutnya. Itu namanya cut to. Jadi ada contohnya cut to. Itu paling sering dipakai oleh para penulis skenario dan paling sering muncul di semua film atau serial. Jadi adegan dengan adegan berikutnya itu disambung cukup dengan dipotongkan atau langsung disambung. Nggak ada efek apapun. Lalu kita kenal juga beberapa transisi lain seperti ini. Ada namanya dissolve. Dissolve itu artinya gambar yang sebelumnya belum selesai sudah ditumpuki gambar berikutnya. Jadi kayak nanti gambarnya itu berganti secara ditumpuk gitu loh. Itu namanya dissolve. Biasanya efek ini dipakai untuk mengantar adegan sebelumnya dengan adegan sesudahnya yang berisi suatu momen yang berkelanjutan. Seperti misalnya adegan orang berangkat naik motor, kemudian motornya itu melintasi jalanan padat Jakarta, kemudian lewati jalan lain, dan kemudian membelok masuk rumah tempat yang dia tuju. Ada efek berkelanjutan, masih satu adegan, satu rangkaian peristiwa yang sama, maka bisa dipakai untuk efek itu, efek dissolve bisa dipakai untuk jenis adegan seperti ini, atau melambangkan adegan yang adegan ketika satu waktu berlalu. Misalnya orang menunggu melihat jam 1, kemudian dissolve, ditumpuk, dia nunggu melihat jam lagi, sudah jam 3, pindah jam lagi, sudah jam 4, melambangkan orang itu melalui suatu momen yang sama tapi waktunya berkelanjutan. Orang menunggu kan seperti itu. Waktunya itu terus berlanjut dalam satu peristiwa yang sama di mana dia melakukan hal yang sama, yaitu menunggu. Tapi itu melintasi waktu yang lama. Menunggu kan bisa 2 jam, 3 jam. Nah, ketika kita membuat skenario dan ingin menjelaskan ini loh, selama ini satu tokoh itu menunggu, kita bisa pakai efek dissolve untuk dari satu adegan ke adegan berikutnya. Masih di tempat yang sama, masih melakukan hal yang sama, tapi sudah dihitung sebagai scene berbeda karena waktunya sudah berbeda untuk melambangkan peristiwa yang berlalu dalam waktu yang relatif lama. Dan terakhir kita lihat di sini efek berikutnya adalah fade out. Fade out itu gambar terus blurred ke hitam. Lalu kita ketemu lagi dengan yang berikutnya yaitu fade in. Gambar blurred terus biar menjadi terang. Kebalikannya fade out terus fade in. Fade out dulu terus fade in. Ini biasanya dipakai untuk satu adegan yang endingnya itu gantung atau dramatis. Terus biar lagi muncul ke adegan berikutnya menggunakan efek fade out dan
fade in. Atau kalau di tayangan sinetron, film serial di televisi zaman dulu yang masih ada tayangan iklannya. Kalau sekarang streaming kan relatif nggak ada iklannya. Kalau dulu tayangan-tayangan serial di stasiun televisi zaman dulu yang masih dipotong iklan, itu fade out, adegannya dramatis, diseling iklan 4 menit, lalu masuk fade in, adegan berikutnya. Adegan di sela di antara dua iklan itu harus dibikin menggantung, bikin penasaran dan menarik agar orang tetap melewati iklan lalu melanjutkan nonton pada adegan berikutnya. Itu biasanya triknya seperti itu. Dengan demikian kita sudah mengenali satu bagian utuh dari satu scene pada sebuah skenario. Nanti skenario untuk film layar lebar berdurasi. Jadi skenario itu intinya adalah satu halaman itu 1 menit. Maka kalau kita ingin membuat film berdurasi 100 menit, relatif kita akan membuat skenario 100 halaman atau lebih. Jadi kita tahu kalau kita membuat sinetron berdurasi 60 menit, maka skenario-nya setebal 60 halaman atau lebih. Kalau kita ingin membuat skenario sebuah serial berdurasi 30 menit, skenario-nya 30 lembar atau lebih. Dengan demikian kita tahu berapa halaman yang kita perlukan tergantung durasi film atau serial yang sedang kita tulis. Dan sepanjang 30, 60, atau 100, atau 200 halaman itu tadi, skenario akan kita bagi dalam scene. Kalau novel kita bagi dalam chapter. Maka skenario terbagi dalam scene. Satu kunci kepenulisan skenario adalah bahwa nulis skenario itu sebetulnya jauh lebih mudah daripada nulis cerpen atau novel. Orang bisa nulis skenario untuk film layar lebar sepanjang 100 menit misalnya, hanya dalam 2 hari. Berarti 100 menit, 100 halaman. Tapi kalau novel, ya hampir mustahil 2 hari bisa selesai 100 halaman. Kecuali kalau dia tidak tidur, tidak makan, tidak minum. Dengan trik teknik ini, teman-teman saya yakin bisa membuat skenario sendiri-sendiri untuk memulai membuat film sendiri-sendiri. Seperti yang dulu sudah saya bilang, kalau zaman sekarang ini era YouTube, kita tidak harus kenal produser atau sutradara kenamaan di Jakarta untuk bikin film. Kita langsung bisa bikin film sekarang ini dan kita unggah di YouTube. Kalau film itu viral, banyak yang nonton dan dapat duit, kan ya sama dengan film yang diedarkan atas izin dari produser atau sutradara yang berminat. Oleh karena itu, maka di era sekarang ini film itu merupakan bidang kerja semua orang dan tidak hanya orang yang diambil atau direkrut oleh produser atau sutradara kenamaan. So, dengan demikian, setelah kita menguasai teknik penulisan skenario, kita langsung bisa mulai bikin film. Film juga tidak harus yang berdurasi 100 menit. Film pendek itu 3 menit bisa, 2 menit bisa. Maka sebelum kita bikin yang panjang, kita latihan dengan film yang pendek-pendek dulu. 2 menit, 3 menit sekedar untuk latihan, mengasah teamwork dengan teman-teman. Lalu kalau sudah bikin 5-10 judul film pendek, saatnya untuk membuat serial yang berdurasi 30 menit, 60 menit, atau film yang panjang berdurasi di atas 100 menit. Kita akan mengobrolkan soal film pada edisi berikutnya kata WW, tapi untuk sekarang cukup itu dulu. Trik atau teknik dasar penulisan skenario yang relatif sangat mudah untuk dipelajari. Kalau memerlukan contoh-contoh skenario, itu di Google banyak, tinggal di-download. Mau skenario film apa? Film barat, film Amerika, film Inggris, film Korea, drakor, film Indonesia. Banyak sekali, tinggal di-download, lalu dibaca dan dicocokkan dengan apa yang baru saya diskusikan sebentar ini tadi. Lalu kita belajar sendiri cara menulis skenario. Tapi kalau ingin belajar serius, ada kelas-kelas penulisan skenario, dan saya sendiri juga terbuka untuk ngajar soal ini. Saya kira itu dulu ya untuk episode ini, dan kita nanti akan ketemu dalam episode berikutnya yang membahas tentang hal-hal lain di urusan kepenulisan. Sampai jumpa lagi.